Gimana caranya jualan tanpa follower yang banyak? Ya beli follower lah. Enggak kayak gitu, enggak. Kalau pengen panjang, jangan beli follower. Kenapa? Karena mending kalian investasikan uang kalian yang untuk beli follower itu iklan aja, bukan beli follower. Kenapa? Karena kalau beli follower itu kebanyakan beli follower itu nggak organik. Artinya mereka bukan needs kalian, bukan orang yang memfollow kalian karena mereka suka konten kalian. Enggak. Tapi gimana caranya untuk jualan kalau misalnya kita nggak punya follower banyak? Misalnya follower kita di Instagram cuma 100 katakanlah, itu pun teman-teman kita doang. Kemudian follower di TikTok katakanlah cuma 50, itu pun cuma teman sekolah doang atau yang berhubungan sama kontak doang. YouTube followernya cuma 2 mungkin. Lalu gimana caranya kita jualan dengan follower sedikit seperti itu? Oke, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus memanfaatkan bener-bener yang namanya SEO atau Search Engine Optimization. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya follower banyak, kalian tetap gunakan SEO. Nah, SEO ini sebenarnya cara kerjanya seperti apa sih? Gini, kalau misalnya kalian punya follower banyak, maka konten kalian ini dimanapun ya, sebenarnya tiap platform baik YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya itu punya algoritmanya masing-masing. Tapi ada persamaan di antara mereka. Kalau misalnya follower kita banyak, maka konten kita akan direkomendasikan ke follower kita atau ke subscriber kita. Kalau subscriber kita atau follower kita banyak, gitu, akan direkomendasikan ke mereka. Kemudian kalau mereka suka akan direkomendasikan ke yang lainnya dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak punya follower, mau direkomendasikan ke siapa konten kita, ya kan? Misalnya kita cuma punya 100 follower, itu pun nggak langsung direkomendasikan semuanya ke 100 follower kita, enggak seperti itu cara kerjanya. SEO ini adalah Search Engine Optimization, di mana kalau misalnya orang melakukan search di platform tersebut, baik TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya, atau Google, maka konten kita akan direkomendasikan. Loh, jualannya kapan? Terus misalnya saat orang mencari pakaian, rekomendasi pakaian kondangan terbaru. Nah, saat SEO kalian jalan, maka kalian akan direkomendasikan, atau video kalian atau konten kalian akan muncul di nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemungkinan besar orang akan ngeklik video kalian karena itu yang direkomendasikan. Meskipun itu bukan subscriber kalian, meskipun itu bukan follower kalian. Loh, jualannya kapan? Terus pastikan kalian itu menang dari semua pesaing kalian di at least 1 atau 2 keyword. Gitu. Misalnya kalian fokuskan di, katakanlah kalian jualan sepatu naik gunung. Nah, kalian fokuskan untuk membangun SEO sebaik-baiknya agar kalian menang di keyword sepatu naik gunung. Jadi kalian bikin konten tentang keyword kalian itu, sepatu naik gunung. Misalnya rekomendasi sepatu naik gunung, tips sepatu naik gunung, kemudian cara merawat sepatu naik gunung, cara memilih sepatu naik gunung, cara membedakan sepatu naik gunung yang asli dan palsu misalnya, atau jenis-jenis sepatu yang bisa kamu gunakan untuk naik gunung, atau tips mengikat tali sepatu untuk naik gunung, katakanlah. Intinya kalian bikin konten-konten yang berhubungan dengan niche atau keyword kalian itu, gitu. Kalian bikin konten-konten yang berhubungan dengan itu. Nah, di konten kalian juga harus kalian maksimalkan, mulai dari judulnya, ya, judulnya kalian harus mengandung keyword-keyword itu. Misalnya sepatu untuk naik gunung, ya semua judul kalian harus mengandung sepatu untuk naik gunung. Ini yang pertama. Yang kedua, di deskripsinya, ini dimanapun ya, baik di YouTube, TikTok, Instagram, dimanapun, di deskripsinya atau kalau Instagram di captionnya itu harus ada sepatu untuk naik gunung, ya. Kemudian hashtag, setiap platform baik TikTok, YouTube, Instagram, semuanya pasti ada hashtag. Hashtag juga harus kalian sesuaikan, dan kalau bisa riset dulu hashtag yang digunakan atau yang relate dengan sepatu naik gunung ini apa. Cari aja di base hashtag atau di mana, cari aja di Google rekomendasi hashtag atau ide hashtag seputar sepatu naik gunung, cari aja di Google banyak.
kayak gitu. Nah, dan itu harus kalian lakukan rutin, kayak minimal 10 lah, 10 video atau 10 konten, baik itu video maupun gambar ya, terserah kalian bikin seperti itu dan semenarik mungkin. Intinya adalah, dan juga thumbnail ya, kalau video thumbnailnya didesain semenarik mungkin. Intinya adalah gimana caranya untuk menarik orang saat pertama kali ngelihat itu. Jadi bukan jualan dulu, oke? Jangan jualan dulu, kecuali produk kalian itu unik, kecuali produk kalian itu murah, itu baru kalian langsung jualan. Tapi kalau produk kalian itu biasa saja, harganya juga nggak terlalu murah, masih ada yang lebih murah mungkin. Nah, atau kalian nggak ngadain promo, nggak ada campaign dan sebagainya, usahakan bikin konten yang tidak promosi produk dulu. Gitu. Istilahnya bantu orang dulu. Jadi gini, saat orang sudah nge-search konten kalian, sudah banyak melihat konten kalian, barulah mereka akan memfollow, barulah mereka akan melihat konten-konten kalian yang lain. Misalnya nih, katakanlah kalian bikin konten di YouTube. Nah, mungkin dari 10 video yang kalian bikin, mungkin 9-nya itu gak jalan, view-nya cuma 2 atau 3 atau mentok di 10. Tapi satu video mungkin view-nya pertama kali langsung 1000, 2000 kayak gitu. Gak masalah. Bikin konten yang serupa dengan view yang banyak ini, bikin konten lagi dan sebagainya. Itu. Jadi bukan jualan dulu, gak bisa. Kalian belum punya follower, beda cerita. Kalau misalnya kalian sudah sekelas artis atau influencer atau yang udah punya follower gede, itu nggak masalah. Kalian bikin sesuatu langsung diserahkan, langsung direkomendasikan ke follower kalian. Tapi kalau kalian belum punya follower, kalian harus istilahnya memanfaatkan SEO. Yang pertama, cara yang pertama memanfaatkan SEO. Loh, jualannya kapan? Terus yang kedua, kalaupun kalian punya budget, ya beriklan. Beriklan ini jangan langsung iklan produk. Ya, sekali lagi, jangan langsung iklan produk. Tapi iklan sesuatu yang kira-kira membuat orang tertarik untuk membaca lebih, untuk melihat lebih jauh. Contohnya, misalnya yang kalian iklankan adalah video yang, atau konten ya, gak hanya video, gambar, tulisan gak masalah, yang membuat orang penasaran, yang membuat orang ini. Gini, bedanya antara kalian punya brand, kalian punya produk sendiri atau perusahaan sendiri, dengan kalian masih sedang merintis atau masih sedang berusaha, atau kalian mungkin affiliate marketing doang, itu kalian nggak perlu langsung jualan. Kalian nggak punya target. Kalau biasanya kan di brand-brand gede kan biasanya di target tuh harus jual sekian-sekian, makanya mereka iklannya langsung jualan. Ya, beda dengan kita. Kalau kita kan nggak punya target. Nah, kalau kita nggak punya target, maka kita bebas. Makanya butuh waktu lama, memang butuh waktu lama untuk biar laku. Kecuali itu tadi, kita punya budget yang besar. Biasanya kan brand-brand yang atau perusahaan yang besar-besar itu langsung iklan produk, langsung jualan produk karena budgetnya mereka besar. Jadi mereka langsung membayar, istilahnya membayar iklan dan menjangkau pasar yang lebih besar karena uangnya besar. Kalau kita yang uangnya kecil, ya kita harus pikirin dulu, ini target marketnya seperti apa, ini yang kira-kira membuat orang tertarik dari konten ya, yang membuat orang tertarik itu seperti apa, kira-kira orang itu akan melihat konten kita, baik video atau gambar kita yang lain atau konten kita itu cara mancingnya gimana gitu. Misal contohnya gini, kita di Instagram kita atau di TikTok atau di YouTube kita itu sering nge-share tentang tips-tips tadi ya, misalnya tips merawat sepatu, terus cara memilih sepatu dan sebagainya. Nah, yang kita iklankan, konten yang kita iklankan itu misal adalah sepatunya tertinggal gitu. Misalnya ada orang naik gunung, terus sepatunya ketinggalan, jadi dia cuma pakai satu sepatu kayak gitu. Terus dibikin kayak cerita Cinderella gitu, kayak wah sepatu siapa ini, nah kayak gitu. Itu salah satu ide ya, salah satu ide. Nah itu kan apa ya, kayak menarik, sesuatu yang berbeda gitu loh. Nah itulah video, itulah yang kita iklankan. Jadi bukan video produknya, bukan video edukasinya, bukan video yang tips-tips tadi, bukan, tapi video yang menarik, yang kira-kira orang bakal tertarik nih. Nah itu yang kita iklankan. Kenapa? Ya karena budget kita kecil.
kita harus mencari perhatian dulu. Jangan seperti brand-brand besar yang iklan langsung jualan, langsung ini ada produk yang seperti ini. Enggak, jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Karena dengan budget kecil, maka reach kalian atau penonton kalian yang bisa kalian raih itu juga kecil. Nah, udah penontonnya kecil, kalau kalian jualan di sana, ya males orang nonton video jualan kalian. Apalagi kalian brandnya belum terkenal, ya males. Apalagi kalian bukan follower, maksudnya mereka bukan followernya kalian gitu loh. Mereka nggak follow kalian. Loh, jualannya kapan terus? Kemudian yang ketiga, biasanya itu ikutan tren. Ini ada yang berhasil, ada yang enggak. Ikutan tren artinya kalau misalnya ada tren sesuatu, kalian harus menjadi yang bukan yang pertama juga sih, paling cepat bikin konten lah, paling langsung set gitu. Misalnya kalian tahu info tren apa, misalnya dulu waktu tren baju naik turun, langsung bikin kontennya jebret. Misalnya langsung tren lagi, katakanlah keba gitu ya, misalnya kayak gitu. Itu kalian bikin aja video kayak gitu loh. Ya bikin aja, kalau bisa bikin beberapa lah, jangan cuma satu kayak gitu. Jadi kita ngekor tren, atau bukan ngekor tren tapi ngekor orang yang sudah punya banyak follower. Jadi misalnya nih, kalian balik lagi tadi ya, kalian jualan sepatu untuk naik gunung, kalian ngekor siapa nih konten creator atau akun yang kontennya jualannya serupa dengan aku dan dia punya banyak follower. Nah, videonya seperti apa kalian ikutin, bukan copy paste ya, tapi kalian kayak terinspirasi dari mereka. Misalnya mereka bikin video tentang cara merawat sepatu katakanlah, dan view-nya gede, kalian bikin hal yang serupa gitu loh, tapi dengan versi kalian sendiri. Tambahin keunikan, jangan kopas langsung, oh ini niru kayak gini, oh cara merawat sepatu, oh kayak gini, terus kalian bikin cara merawat sepatu kayak gini. Jangan, bikin yang unik, yang berbeda dengan mereka. Kenapa? Karena gini, algoritma di berbagai sosial media, kalau misalnya orang itu sudah menonton satu video orang lama, nah mereka akan direkomendasikan konten-konten yang berhubungan dengan konten itu atau yang sama dengan konten yang sudah mereka lihat. Makanya kalian biasanya melihatkan di YouTube, penonton channel ini juga menonton ini katakanlah. Nah, itu tandanya adalah orang yang sudah menonton satu video, maka dia akan direkomendasikan video yang serupa. Nah, bisa jadi kalau misalnya video kita itu mirip dengan video itu, apalagi kita menambahkan sesuatu yang unik, maka mungkin berapa persen penonton dari dia akan pindah ke kita, bukan pindah, akan menonton video kita juga atau konten kita juga. Itu kalian bisa mengekor pada suatu akun yang udah followernya besar, atau kalian mengekor di tren. Kemudian yang selanjutnya, beli follower. Enggak, jangan. Stop pilihan beli follower ya. Kecuali kalau misalnya kalian cuma pengen keren-kerenan doang, pengen followerku banyak gitu, nggak masalah kalau misalnya cuma pengen keren-kerenan. Tapi jangan menjadi acuan bahwa oh kalau beli follower nanti langsung gede, langsung aku upload apapun langsung banyak view-nya. Enggak kayak gitu. Kalian harus bikin sesuatu yang unik yang dibutuhkan oleh target market. Misalnya kalian jualan sepatu untuk naik gunung. Nah, kalian bisa ambil beberapa perspektif. Misalnya kalian bikin komedi, kalian bikin kejadian-kejadian lucu atau komedi-komedi seputar sepatu dan naik gunung gitu. Misalnya kayak tadi, misalnya sepatu Cinderella, kayak pas naik gunung sepatunya copot terus nanti ditemukan pangeran kayak gitu, misalnya kayak gitu. Atau kayak sepatu, misalnya kalian bikin video kayak seolah-olah pakai sepatu naik gunungnya jadi cepat kayak gitu, bergenre komedi. Nah, itu bisa kayak gitu. Atau kalian kasih tips-tips, misalnya tips ngerawat sepatu, tips naik gunung, tips menjaga sepatu, tips mengikat tali sepatu, tips membawa sepatu, tips kalau misalnya sepatu basah, tips apa kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi intinya branding itu kalian harus bikin yang sesuatu yang sejalan
Kalau itu ya itu terus, tapi kontennya beda-beda kayak gitu. Nah, saat kalian bikin kayak gitu, terus perlahan-lahan follower kalian akan notice, atau orang yang ngeliat video kalian akan notice, oh akun ini share tentang misalnya tips-tips. Nah, oh akun ini share tentang komedi-komedi lucu. Nah, kalian bisa orang lain atau follower kalian bisa ngelihat konten kita terus gitu loh. Orang akan ngelihat konten kita terus meskipun mereka nggak follow. Baik di TikTok, YouTube, Instagram. Oh, kalau Instagram nggak bisa ya. Kalau Instagram harusnya kita follow sih. Kalau Instagram, ya di TikTok maupun YouTube. Beranda YouTube juga kayak gitu kan. Meskipun aku nggak follow beberapa akun, tapi muncul kan. Kayak gitu. Apalagi di Threads ya, yang sosial media baru Threads itu juga kayak gitu sih. Yang nggak kita follow tiba-tiba muncul kayak gitu. Mungkin karena kita sering ngelihat kontennya mereka, atau sering reply, atau sering mention, nggak tahu sih, aku nggak main Threads sih, jadi nggak tahu aku ininya kayak gimana. Dan mungkin ada kalian yang bingung, loh jualannya kapan terus? Nah, jualannya setelah kalian melakukan semua yang aku bilang tadi, baru kalian bikin video jualan gitu. Jadi jualannya jangan di awal. Kalau jualan di awal itu sama aja kayak gini, kalian pernah nggak dulu, nggak tahu sih kalian pernah merasakan atau nggak, dulu di zaman sales yang knock the door, tiba-tiba misalnya sales yang permisi, terus nawarin kayak MLM gitu loh, kayak MLM nawarin, Pak Bu di sini kita punya lipstick, kita punya ini, atau misalnya ditanya, Pak Bu ada masalah nggak dengan misalnya sepatu naik gunung lah, ada suka naik gunung nggak? Ada masalah nggak dengan sepatu kalau naik gunung ini? Kita punya produk sepatu. Nah, jujur, waktu kalian disamperin orang yang nggak dikenal, orang random seperti itu, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian langsung, wow, aku pengen sepatunya? Atau kalian langsung, ngapain sih ini orang? Kenapa nggak pergi? Aku nggak peduli. Nah, itulah hal yang sama yang dirasakan oleh orang-orang di internet, netizen-netizen, saat ditawarin produk. Saat kalian bikin video jualan tanpa promosi apa-apa, tanpa mereka kenal, tiba-tiba ditodong, aku punya produk ini. Yang dirasakan netizen adalah risih, adalah ngapain sih ini? Konten kalian langsung di dislike atau di scroll aja, akan dilewati intinya gitu. Jangan sampai seperti itu akan menurunkan algoritma kalian. Makanya kalian harus bikin sesuatu yang menghibur, ngasih solusi, atau ya ngasih info-info kayak gitu ya, kayak gitu, ngasih tips-tips dan sebagainya kayak gitu, bukan jualan. Jualan ini setelah semua yang kalian lakukan sudah berhasil, sudah banyak orang yang nge-view, baru jualan. Oke, semoga membantu teman-teman dengan tips yang tadi. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.